Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Cahaya di tengah bara fitnah. Kisah Kiai Ahmad Thohir Habibullah, seorang mursyid yang diuji fitnah dan berpulang dalam kondisi sujud dalam tahajud. Cerita ini admin persembahkan untuk mengenang Al-Maghfurloh, Mbah Kakung Tahir, Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wafu anhu. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Di pelosok tanah Jawa, di sebuah desa yang tersembunyi di balik hamparan sawah dan pegunungan, berdiri sebuah pesantren sederhana. Tak ada kemegahan di dalamnya, hanya bangunan kayu yang usianya telah renta, berdiri bersahaja di tengah rindangnya pepohonan. Namun, di balik kesederhanaan itu, pesantren ini adalah cahaya di tengah zaman yang semakin gelap gulita akan kejernihan jiwa. Di sanalah Kiai Ahmad Thohir Habibullah membimbing santrinya. Beliau bukan sekadar orang alim, tetapi seorang mursyid tarekat yang membimbing umat menuju jalan hakikat. Penyucian jiwa, ilmunya dalam, hatinya jernih bak cermin yang hanya memantulkan cahaya ilahi. Namun, semakin terang cahayanya terpancar, semakin pekat pula bayangan yang ingin menelannya. Kiai Ahmad Thohir paham betul bahwa siapapun yang membawa kebenaran akan diuji dengan fitnah. Ia ajarkan para santrinya untuk menapaki jalan taholi, tahili, dan tajali, proses pensucian diri yang berat, yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang bersungguh ingin menggapai makrifatullah. Lebih besar dari, jalan menuju Allah tidak dihiasi kemewahan dan pujian. Ia dipenuhi duri, cercaan, bahkan penderitaan. Tetapi, siapa yang sabar, kelak akan melihat cahaya yang tak akan pernah redup. Petik 2. Baiat, janji yang mengikat langit dan bumi. Setiap santri yang ingin menapaki tarekat harus melakukan baiat. Baiat bukan sekadar janji lisan, tetapi ikrar yang mengikat langit dan bumi. Barang siapa yang memberi baiat kepadamu, wahai Nabi, maka sesungguhnya ia telah berbaiat kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Quran Surah Al-Fat 10. Baiat itu berat, ia bukan sekadar sumpah, tetapi penyerahan total kepada Allah. Ia adalah kesediaan untuk meninggalkan urusan dunia, menanggalkan keinginan ego, dan berjalan dalam cahaya keikhlasan. Banyak calon santri yang datang, tetapi tak semua bertahan. Ada yang mundur sebelum melangkah, ada yang terjatuh di tengah perjalanan. Hanya mereka yang benar-benar rindu kepada Allah yang mampu meneruskan. Gemblengan sang mursyid, meleburkan diri dalam cahaya kesucian. Mengajarkan laki menahan diri. 1. Mengendalikan nafsu makan. Makan bukan sekadar mengisi perut, tetapi latihan menundukkan hawa nafsu. Tutur Kiai Ahmad Thohir selalu menasihati santrinya. Di pesantren, makanan bukanlah kemewahan. Para santri dilatih hanya diperbolehkan makan dengan kadar yang mendekati cukup, bukan cukup. Tak ada makanan lezat yang menggoda lidah. Beberapa kali dalam sebulan, mereka hanya makan nasi tanpa lauk. Mereka diajarkan menahan diri, bukan hanya dari makanan haram, tetapi makanan halal pun harus dikendalikan. 2. Pengendalian tidur. Mereka tidak diperbolehkan tidur sebelum tahajud. Tidur adalah kemewahan bagi mereka yang lalai, tetapi bagi seorang pencari Tuhan, tidur adalah tantangan. Lebih besar dari, siapa yang ingin dekat dengan Allah, harus merasakan nikmatnya sujud di sepertiga malam terakhir, ujar Kiai Ahmad Thohir. 3. Disiplin dalam pilar Khomsatul Ihsan. Mereka juga harus mengamalkan Khomsatul Ihsan, 5 pilar spiritual. 1. Jujur, tidak berbohong dalam kondisi apapun. 2. Sabar, tidak mengeluh meskipun dilanda kesulitan apapun. 3. Nerimo, tidak tamak, menerima apa adanya dengan lapang dada. 4. Tresno welas asih, menyayangi semua makhluk dengan tulus. 5. Ikhlas, tidak mengharap apapun selain ridha Allah. Yang paling berat adalah sikap ngalah untuk menjalani 5 pilar ini. Ngalah bukan berarti lemah, tetapi menundukkan ego demi kemuliaan hati. Lebih besar dari, mereka yang bisa ngalah adalah mereka yang menang di hadapan Allah. Pesan Kiai Ahmad Thohir menegaskan. Badai fitnah terus menghempas. Kabar tentang pesantren ini mulai menyebar. Sebagian memujinya, tetapi tak sedikit yang mencelanya. Bahkan memvonis bid'ah, sesat. Ajarannya sesat. Seru sebagian orang. Ini bid'ah. Tidak pernah dilakukan Nabi, tidak ada dalam Islam, teriak yang lain. Mereka tak memahami tarekat. Mereka tak tahu bahwa yang diajarkan Kiai Ahmad Thohir adalah penyucian diri yang telah dilakukan para wali, yang sanad keilmuannya hakul yakin bersambung hingga Rasulullah. Namun, kebencian membutakan mereka. Suatu malam,
lemparan batu menghantam langgar pesantren. Beberapa santri berhamburan keluar, ketakutan. Tapi Kiai Ahmad Thohir hanya tersenyum. Jangan balas dengan amarah. Biarkan mereka. Mereka hanya tak tahu. Namun sayangnya, fitnah terus berlanjut. Santri-santri mulai diintimidasi. Beberapa keluarga santri bahkan dipaksa untuk menarik anak-anak mereka dari pesantren. "Yai, saya takut. Saya tak ingin keluarga saya ikut dimusuhi," ujar seorang santri, matanya berkaca-kaca. Kiai Ahmad Thohir menepuk bahunya. Jalan menuju Allah memang sepi, nak. Tetapi ingatlah, kesabaranmu akan membawamu ke tempat yang tak bisa dicapai oleh mereka yang menyerah. Cahaya yang tak pernah padam. Suatu malam, Kiai Ahmad Thohir menjalankan sholat tahajud seperti biasa. Malam itu terasa begitu hening, seakan bumi menahan napas. Beliau sujud, lama sekali. Santri-santrinya menunggu, tapi beliau tak juga bangkit. Ketika mereka mendekat, mereka melihat wajahnya tenang, tersenyum dalam sujud terakhirnya. Kiai Ahmad Thohir telah kembali kepada Rabb-Nya. Alam pun seperti menyambut kepergiannya dengan semilir angin sejuk. Udara begitu menyejukkan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Petik 2. Quran Surah Al-Fajr, 27-30. Santri-santrinya menangis. Tetapi mereka tahu, guru mereka telah mencapai puncak perjalanan spiritualnya, kembali ke haribaan Sang Khalik dalam kondisi sujud dalam tahajudnya. Subhanallah. Cahaya yang tak pernah padam. Suatu malam, Kiai Ahmad Thohir menjalankan sholat tahajud seperti biasa. Malam itu terasa begitu hening, seakan bumi menahan napas. Beliau sujud, lama sekali. Santri-santrinya menunggu, tapi beliau tak juga bangkit. Ketika mereka mendekat, mereka melihat wajahnya tenang, tersenyum dalam sujud terakhirnya. Kiai Ahmad Thohir telah kembali kepada Rabb-Nya. Alam pun seperti menyambut kepergiannya dengan semilir angin sejuk. Udara begitu menyejukkan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Petik 2. Quran Surah Al-Fajr, 27-30. Santri-santrinya menangis. Tetapi mereka tahu, guru mereka telah mencapai puncak perjalanan spiritualnya, kembali ke haribaan Sang Khalik dalam kondisi sujud dalam tahajudnya. Subhanallah. Warisan yang tak terlupakan. Meskipun beliau telah tiada, ajarannya terus hidup, pesantrennya tetap berdiri, santri-santrinya meneruskan perjuangannya. Lebih besar dari, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Quran Surah Ash-Saf 8, cahaya Kiai Ahmad Thohir tak pernah padam. Beliau tetap bersinar di hati mereka yang ikhlas. Semoga menjadi hikmah dan kemaslahatan bagi umat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan berikan subscribe, tekan like dan share. Bagikan kepada sahabat, teman agar channel ini giat nebar manfaat kepada lebih banyak umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.